Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didin Wahyudin dari kelas manajemen C. Untuk pertemuan ke-9 ini kita akan menghitung rehabilitas. Langsung saja ke persoalannya, yang dimana rehabilitas sendiri ini menunjukkan pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Kita mengenal ada dua jenis rehabilitas, yaitu rehabilitas eksternal dan internal. Pada tulisan ini kita hanya membatasi membahas mengenai rehabilitas internal. Ada beberapa teknik rehabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua. Menurut Sakaran secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk. Keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Untuk praktikan sekarang, kita menggunakan teknik belah dua, yang dimana langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel, pisahkan instrumen genap dan ganjil, hitung skor total instrumen genap dan instrumen ganjil, buat rekapan total skor ganjil dan genap, lalu yang terakhir hitung korelasi genap dan ganjil. Kita langsung saja ke praktikannya. Untuk data-data kali ini, untuk menghitung variabilitas, kita menggunakan data-data pada pertemuan ke-8 ya, yang kemarin, yaitu kualitas pelayanan pramuniaga ya. Kita akan mengambil data-data yang ini, lalu kita blok saja, lalu kita copy. Nah, di sini kita paste. Lalu kita akan menghapus. Nah, yang pertama kita akan membagi dua, yang dimana tertera ada tabel ganjil dan tabel genap. Ini sudah terbagi menjadi dua bagian ya. Nanti kita tinggal menghitung. Nah, di sini kita beri nama tabel ganjil, yang satunya lagi genap. Nah, untuk tabel ganjil kita akan menghilangkan angka-angka yang berjumlah genap. Ganjil, lalu tekan CTRL, kita blok, kita akan hilangkan nomor yang berangka genap ya. Nah, lalu kita CTRL min, otomatis akan hilang. Dan begitu juga di kolom genap ya, kita akan menghilangkan ganjil, CTRL, blok CTRL, lalu klik angka-angka yang ganjil, lalu CTRL min. Nah, untuk total skor sudah tertera ya. Kalau belum ada total skor, seperti biasa kita blok, lalu auto sum, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung rekapan total skor.
buat tabel di sini, yang dimana ini untuk total skor dari ganjil dan genap. Rumusnya untuk perhitungannya gampang, itu sama dengan lalu G4 lalu enter, lalu kita tarik ke bawah. Untuk genap juga sama dengan total skor dari genap, yaitu O4 lalu enter, terus kita tarik ke bawah. Nah, setelah selesai untuk rekapan skornya, kita akan menghitung data analisis ya. Langsung saja kita pergi ke data, lalu data analisis. Nah, untuk data analisis ini karena saya sudah mendapatkannya. Nah, untuk mendapatkan data analisis ini kita klik data ini, klik kanan ya, klik kanan lalu customize the ribbon, lalu add in, lalu go. Nah, di sini checklist analisis toolpath dan analisis toolpath VBA. Lalu oke. Jadi itu nanti muncul data analisis ini. Nah, untuk data analisis ini kita klik data analisis, langsung correlation, lalu oke. Nah, untuk input rank ini didapat dari ini. Dan untuk output rank kita simpan di T3, di T4 aja ya, T4, lalu oke. Oh, ini ada kesalahan di output ranknya. Oh, ternyata ganjil genapnya ke bawah. Lalu kita blok aja angka-angkanya ya, angka-angkanya, lalu oke. Nah, ini adalah hasilnya ya. Dari data analisis dari kualitas pelayanan pramuniaga. Nah, untuk keterangannya, jadi di sini memperoleh angka reliabilitas pada prinsip kualitas pelayanan adalah, dan jumlah di sini adalah 0,73 ya, 0,73, artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah bisa diterima. 0,7 itu
artinya dapat bisa diterima ya, seperti itu. Ini reliabilitas. Ini untuk kualitas pelayanan. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung. Caranya juga sama, tinggal kita blok, lalu kita copy, ini kita paste. Di sini juga sama, kita bagi dua ya. Ada tabel kolom ganjil dan genap. Nah, untuk kolom rata-rata skor kita hilangkan, karena di sini kita tidak mengambil ini juga kita blok, lalu kita copy, kita paste sini. Kita kecilkan biar kelihatan nih. Nah, di sini kolom ganjil, langsung di sini genap ya. Untuk kolom ganjil kita hilangkan kolom genap, kita blok, lalu CTRL, lalu CTRL min. Untuk genap kita hilangkan yang ganjil, lalu CTRL min. Kalau ada kesalahan pas awal ngeblok, kita blok, terus CTRL blok, lalu CTRL min. Nah, selesai. Ini kita akan menghitung total rekapan total skor ya. Sama ini juga kita membuat dua tabel, karena di sini ada ganjil dan genap. Nah, tinggal sama dengan total skor. Nah, di sini kita menggunakan sama dengan, lalu G4 total skor, lalu kita tarik.
sama dengan viral scroll dan tarik, kita tarik ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung data analisis. Langsung saja kita pergi ke data analisis correlation. Udah oke. Nah, di sini sudah ya, dari rekapan total skor. Untuk output ranknya T4 itu di lalu oke. Ada kesalahan ini. Lalu oke. Untuk keterangannya ini mendapatkan 0,78. Jadi di sini nol koma tujuh delapan. Nah, jadi untuk jumlah pengunjung hasilnya dari jawaban responden adalah bisa diterima karena nilainya 0,78. Untuk selanjutnya kita ke jumlah pembeli ya. Jumlah pembeli juga sama, kita akan mengambil data dari jumlah pembeli. Lalu kita Ctrl C, copy ya. Lalu kita Ctrl V, paste. Kecilkan dulu kolomnya. Nah, untuk rata-rata skor kita akan hilangkan ini. Ini kita delete. Pixel ganjil. Kita blok. Kita paste. Ini ada kita blok, kita copy, Ctrl C, ini Ctrl V. Ini adalah kolom dari penuh. Kita akan menghilangkan di kolom ganjil, kita akan menghilangkan
Itu kontrol. Kita hilangkan yang ganjil. Kontrol min. Lalu ke ungkapan total score. Kita buat 2 kolom. Ini ganjil. Lalu dan juga sama seperti tadi, sama dengan total score dari ganjil. Enter. Genap sama dengan total skor dari genap. Enter. Terus kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya menghitung data analisisnya ya. Analisis relation. Oke. Untuk ini udah sama ya, udah dari rekapan total skor. Untuk ini juga sama. T4 kita simpan di T4. Oke. Nah, untuk hasilnya adalah 0,80. Jadi keterangannya di sini 0,80. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan untuk pertemuan ke-9 ini saya selesai sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.